Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi kembali di Pradita Unsensor episode yang kelima. Dan di sini perkenalkan dengan host ada saya, Bella, dan juga partner saya ada Pak Ama. Nah, di sini kami berdua akan membantu untuk acara pada malam hari ini. Halo semuanya, mungkin bagi teman-teman nih yang baru nonton, jadi ini tuh podcast dari S2 kita, Prodi Teknologi Informasi Pradita, dengan mata kuliah saat ini itu kita berada di IT Risk Audit, dan dosen kita Pak Jarod Suroso yang lagi hadir di sini. Mungkin kita kenalin dulu Pak Jarod, boleh dipin ya, biar kelihatan dosennya. Mungkin Pak Jarod ada sepatah kata, dua kata gitu, boleh, silakan. Baik, terima kasih hostnya Mbak Bella ya. Oke, selamat bertemu kembali dalam Pradita Unsensor pada episode yang kelima ya. Topik kita pada hari ini adalah tentang SIRT lah kira-kira. Nanti kita akan melihat apa itu SIRT, ya, tim apa yang tugasnya sebagai dalam penanganan persiapan terhadap insiden tadi pada sistem IT kita. Kita akan bahas pada podcast kita pada kali ini. Oke, selamat mengikuti. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak Jarod. Kebetulan saat ini ada narasumber kita, Pak Sugi dan Pak Aji. Kepada beliau mungkin bisa men-share ke kita apa sih SIRT yang ada di IT Risk itu. Silakan Pak Sugi dan Pak Aji. Baik, terima kasih Pak Ama. Saya izin share screen saya dulu ya Pak Ama. Nah, screen saya sudah terlihat belum? Sudah, Pak Sugi, silakan. Oke, izin kita mulai ya. Jadi, terima kasih Pak Ama, Bu Bella, dan juga Pak Jarod atas kesempatannya. Jadi pada hari ini, saya dan Aji, saya ditemani oleh Aji, akan sharing mengenai SIRT atau SIRT gitu ya, dan apa itu SIRT dan hubungannya dengan incident response. Jadi ini sedikit introduction mengenai SIRT atau SIRT. SIRT itu adalah Security Incident Response Team, di mana SIRT ini bisa berbentuk grup yang formal atau juga non-formal, yang berisi orang-orang yang akan menghandle insiden. Jadi SIRT itu akan mendevelop mulai dari polisinya, prosedur, sampai ke teknologi untuk merespon insiden yang akan terjadi di perusahaan kita. Nah, goal dari SIRT sendiri adalah untuk memprotek, mendetek, dan juga react, dan juga merecover apabila terjadinya insiden. Jadi nanti SIRT team ini akan bekerja sama dengan stakeholder across the organization, jadinya gitu, untuk membentuk tadi yang namanya, nanti ada yang namanya incident response policy, prosedur, sampai ke testing, dan juga ke dalam mereview hasil dari testingnya sendiri. Nah, SIRT sendiri nanti akan memprovide reaktif, proaktif, dan juga security quality management services. Nah, SIRT sendiri ini jadinya ada karena kita tadi kemarin itu kan kita sempat berdiskusi mengenai perencanaan kontingensi. Jadi salah satu persiapan organisasi terhadap kejadian tak terduga adalah mereka itu membentuk yang namanya SIRT ini. Nah, SIRT sendiri merupakan salah satu proses yang ada di dalam respon insiden, di mana respon insiden ini akan mendeteksi dan mengevaluasi tingkat keparahan yang kejadian yang tak terduga, serta melokalisir atau menyelesaikan insiden. Nah, insiden respon proses sendiri itu terdiri dari 5 proses jadinya. Pertama, mereka harus melakukan preparation, jadinya mereka harus create dan ngetes insiden respon plan, termasuk juga melakukan training terhadap staff-staffnya. Kemudian juga mereka melakukan detection. Jadi detection ini berhubungan dengan sistem monitoring, mengidentifikasi dan menganalisa apabila terjadinya insiden atau juga serangan atau kejadian tak terduga. Kemudian setelah mereka melakukan detection, mereka akan melakukan mitigation, di mana mitigation ini akan ada damage tentunya ya terhadap
serangan yang terjadi. Nah, gimana mereka itu bisa mitigasi serangan tersebut, misalnya contohnya, dan merecover sistem. Dan kemudian mereka harus juga melakukan yang namanya post incident analytics. Jadi mereka akan harus membuat yang namanya after action report. Jadi setelah kejadian apa action yang dilakukan, gitu ya. Kemudian juga after action report ini nanti akan dimasukkan untuk mengimprove IR plan selanjutnya. Dan terakhir adalah untuk continuous improvement sendiri. Jadi continuous improvement melakukannya gimana? Mereka harus melakukan yang namanya regular testing dan juga update IR plan tersebut. Nah, kita lanjut kembali. Di dalam IR planning sendiri ada yang namanya IR planning committee dan juga stakeholders, di mana ada 5 stage di sini. Yang pertama, mereka itu harus form namanya IR planning committee, lalu kemudian juga mendevelop IR policy, kemudian juga mengorganize SIRT-nya sendiri, set-nya sendiri, lalu kemudian juga develop IR plan-nya dan juga develop IR prosedur. Nah, IR stakeholder sendiri itu terdiri dari stakeholder yang ada di organisasi, mulai dari manajemen, terus juga organization department, user, sampai juga ke external parties. Nah, stakeholder ini akan memberikan input during the planning process. Nah, langkah berikutnya adalah memerlukan preparation. Jadinya preparation ini adalah kunci sebagai kunci untuk incident response. Jadinya apa yang akan kita siapkan gitu ya? Yang akan kita siapkan adalah kita akan membuat yang namanya testing plan dari incident response kita. Lalu kemudian juga kita akan melakukan training supaya pada saat apabila terjadi kejadian, para staff atau juga para stakeholder di perusahaan kita sudah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Nah, kemudian juga kita harus melakukan yang namanya tabletop exercise dan juga simulasi, memastikan bahwa setiap resource atau tools itu bisa langsung mitigasi atau juga bisa di-cover apabila terjadi serangan. Lalu juga gimana melakukan komunikasi gitu ya, apabila terjadi serangan, komunikasi channel-nya yang dipakai apa, dan juga protokolnya. Lalu kemudian juga kita akan melakukan, ya tadi balik lagi, mengupdate ya plan-nya tadi, supaya ada continuous improvement. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke teman saya, Haji, untuk melanjutkan presentasinya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ya, tadi Pak Sugi sudah menjelaskan banyak hal mengenai pengertian SIRT, lalu stakeholder yang terkait dengan SIRT tersebut, dan juga persiapan utama untuk insiden respon. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan dari level kebijakan. Jadi, kalau kita bicara mengenai IR policy untuk membuat kebijakan insiden respon harus dimulai dengan menetapkan peran dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anggota SIRT tersebut, apakah itu manajer IT, departemen hukum. Namun harus ada prosedur yang jelas mengenai deteksi insiden, notifikasi, respon, serta mitigasi dampak insiden tersebut. Elemen penting yang termasuk dalam pemantauan berkelanjutan, latihan rutin, serta integrasi dengan rencana terstruktur, apakah itu untuk disaster recovery maupun yang ujungnya adalah sebagai business continuity. Oke, next Pak. Lalu bagaimana membangun security incident response team? Pertama, perlu diperhatikan 3 langkah utama, yaitu 1, mengumpulkan informasi dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait dari berbagai bagian di organisasi, lalu menentukan struktur IR team, baik itu siapa yang akan menjadi team lead atau commander, lalu technical team, communication lead, investigator atau juga legal counselor, dan juga mungkin juga para subject matter expert lainnya. Kemudian juga menentukan cakupan atau komitmen dari scope of work yang akan dilakukan oleh tim tersebut. Kemudian kita juga perlu pertimbangkan perihal model staffing atau hiring, apakah tim tersebut nantinya akan melibatkan tim dari internal atau outsource ataupun kombinasi di antara keduanya. Jadi kalau bicara mengenai outsourcing SIRT, ini bisa memungkinkan atau memberikan flexibility
ya kan? Karena kita mendapatkan akses ke para security expert itu 24 jam atau tanpa batasan waktu, tanpa kita perlu mengganggu atau mengambil working times dari tim internal kita. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang menghemat biaya bagi organisasi terutama untuk organisasi skup kecil dan menengah. Gitu. Next, Pak Sugi. Oke. Kalau bicara incident response plan, hal selanjutnya agar tim IR dapat langsung bekerja setelah mereka terbentuk, kita perlu membuat rencana kerja ataupun petunjuk pelaksanaan, dimulai dari proses-proses detail dan prosedur dalam bentuk framework perihal bagaimana kita menangani insiden yang terjadi, lalu tetap menerapkan prinsip antisipasi, deteksi, mitigasi dari langkah-langkah atau dari hal-hal lain yang tak terduga. Kemudian juga memasukkan langkah-langkah penting ketika insiden berlangsung, dan juga before and after-nya. Kemudian secara berkala menguji dan modul ini untuk mengantisipasi dari akan ancaman baru yang akan terjadi. Lalu menjaga hal yang penting lainnya adalah menjaga kerahasiaan informasi teknis pelaksanaan tentang rencana pengamanan insiden ini, namun tetap juga memberikan akses yang mudah bagi tim-tim yang terkait. Oke, next. Baiklah, kita sudah membahas bagaimana menyusun rencana insiden respon kita, lalu hal yang perlu kita lakukan adalah mengujinya, gitu kan. Ini sama halnya atau pentingnya seperti latihan kebakaran. Jadi kita perlu melatih respon insiden kita sebelum keadaan darurat yang sebenarnya terjadi. Di sini kita memastikan rencana kita itu bukan hanya sebuah dokumen tapi juga ini bisa kita lakukan setiap saat dan efektif seperti itu. Jadi satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pengujian, di mana kita bisa ini bisa membantu kita untuk menemukan titik lemah dalam rencana kita dan hal-hal yang menjadi celah dalam prosedur kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengujian ini, antara lain satu, desk check atau checklist. Jadi ini seperti kita mengkoreksi secara cermat setiap rencana atau setiap hal yang menjadi celah atau kesalahan dan juga ketidakkonsistenan, dan juga kita melakukan penelusuran terstruktur. Di sini kita mengumpulkan tim dan membahas rencana langkah demi langkah. Kita mengidentifikasi area yang tidak jelas dan juga dan melatih pengambilan keputusan kita. Kemudian kita melakukan simulasi, kita membuat skenario yang serupa dengan insiden nyata, dan kita melihat bagaimana tim kita merespon terhadap insiden tersebut. Kemudian pengujian paralel, di mana kita menjalankan prosedur respon insiden kita bersamaan dengan operasi kita sehari-hari atau operasi normal kita sehari-hari. Ini membantu kita melihat apakah kita dapat menangani insiden tanpa gangguan yang besar. Kemudian pengujian atas gangguan secara penuh, ini adalah pengujian yang paling realistis, tapi juga paling beresiko kita mengsimulasikan insiden nyata dan melihat bagaimana seluruh organisasi ini dapat merespon. Dan satu hal, ingat bahwa pengujian bukan hanya tentang bagaimana rencana yang telah kita buat akan kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga perlu melatih staf dan tim lebih luas, dan mereka perlu tahu bagaimana cara mengenali dan melaporkan insiden dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak dari insiden tersebut. Dan terakhir, jangan lupa kita untuk memperbarui rencana IR berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari pengujian, dan ini adalah proses berkelanjutan, bukan hanya sekali kita lakukan, tapi harus dilakukan secara terus-menerus, dan kita harus membuat landscape ancaman ini terus terus-menerus berkembang sehingga perkembangan waktu.
Oke, baik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Aji sama Pak Sugi. Terima kasih atas penjelasannya tentang SIRT ini ya, kalau nggak salah nama singkatannya ya. Oke, mungkin kita akan langsung mulai nih biar kita lebih paham lebih dalam tentang apa sih SIRT ini. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Aji dan Pak Sugi. Mungkin yang pertama kita mau tahu nih, ini bedanya antara SIRT ini dengan incident response itu dan contingency plan dari suatu perusahaan itu apa ya? Maksudnya apakah itu contingency plan itu dan incident response itu adalah hal yang sama atau gimana ya? Mungkin dari Pak Sugi, Pak Aji bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Oke, baik, terima kasih Mama. Saya coba jawab ya Mama ya. Oke, jadi tadi bedanya antara contingency plan gitu ya dengan tadi insiden respon ya Pak ya. Jadi kalau kita tadi contingency planning adalah suatu rencana keseluruhan Pak. Jadi yang disiapkan oleh organisasi apabila mereka menghadapi kejadian yang terduga. Contohnya seperti ada bencana alam, kegagalan sistem, atau juga misalnya terjadi serangan Pak. Nah, sementara itu tadi insiden respon seperti yang kita bahas, insiden respon ini adalah bagian dari rencana tersebut Pak, yang secara spesifik lebih fokus dari tadi mendeteksi, lalu mengevaluasi, dan juga menangani insiden keamanan informasi. Dan juga tujuan utama dari insiden respon adalah gimana caranya kita untuk meminimalkan dampak yang terjadi dari insiden, dan juga memitigasi gitu, dan juga merecover sistem sampai ke keadaan bisa kembali ke operation yang normal, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Oke. Nah, kalau begini, gimana sih Pak caranya kita ngebentuk suatu tim SIRT ini ya? Apa ya kemampuan khusus yang mereka harus punya ya Pak ya, buat adanya tim SIRT ini di suatu perusahaan nih Pak? Mungkin saya bisa bantu jawab. Jadi untuk membentuk tim ini ada beberapa langkah utama Pak. Antara lain adalah satu, kita harus coba mengumpulkan atau mempelajari membuat pemetaan juga gitu kan dari beberapa stakeholder yang ada seperti itu. Lalu kemudian kita menentukan struktur IR team, baik itu siapa akan yang menjadi lead-nya. Jadi setelah kita pelajari profilnya masing-masing, lalu kita membuat strukturnya, siapa yang akan menjadi tim lead-nya, kemudian siapa yang akan nanti berperan sebagai technical lead, kemudian siapa akan nanti berperan sebagai communication lead, dan juga investigatornya siapa, dan kemudian menjadi legal counselor-nya juga siapa, seperti itu Pak. Lalu hal penting juga yang perlu kita lakukan adalah gimana kita menentukan kurang lebih scope of work dari tim ini gitu kan. Terus kemudian juga komitmennya, targetnya dan sebagainya. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan juga kita perlu menentukan kira-kira model nanti hiringnya seperti apa. Apakah semua tim ini akan kita ambil dari internal tim, atau kita akan outsource, atau akan kombinasi dari kedua model tersebut. Dan ini dengan mempertimbangkan banyak hal, antara lain adalah efisiensi, efektivitas, seperti itu Pak. Oke. Kalau menurut Bapak, kira-kira berapa sih Pak idealnya orang di dalam tim SIRT ini ya? Biasanya sih kira-kira berapa orang sih Pak di dalamnya? Oke, mungkin saya bantu jawab Pak. Jadi tergantung nih Pak, kalau untuk SIRT ini untuk misalnya kita ambil contoh untuk perusahaan menengah ya Pak ya. Untuk perusahaan menengah sendiri, biasanya tim SIRT ini berukuran kecil Pak, terdiri dari 5 hingga 10 orang. Jadi kita kan harus mencari orang-orang yang tadi ada SNI-nya juga. Nah, jadi mereka ini harus memiliki tanggung jawab lintas fungsi Pak, jadinya Pak. Supaya, karena kan tadi kan kita pada saat insiden respon, semuanya itu harus seluruh organisasi stakeholder-nya harus turut serta Pak. Nah, dan juga mereka mungkin bekerja paruh juga
sebagian waktunya itu sebagai anggota SRT dan dapat dipanggil jadi apabila terjadi insiden, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya bisa menangkap nih bentuknya. Tapi baiknya ini kalau kita udah kebentuk timnya, apakah harus internal atau outsourcing ya, Pak? Kalau berdasarkan pertimbangan dari Bapak buat tim SRT ini ya? Mungkin saya coba jawab. Jadi ada beberapa pros and cons, Pak. Jadi kalau memang kita mau full outsourcing itu juga memungkinkan gitu kan, karena itu juga memberikan fleksibilitas yang baik untuk kita. Artinya kita dapat mengakses tim kita sebutnya sebagai security expert ini bisa 24 jam mungkin gitu kan istilahnya gitu kan, tanpa perlu kita mengambil working hour dari tim kita sendiri gitu kan. Nah, ini juga mungkin bisa akan memberikan benefit bagi organisasi gitu kan, karena terutama untuk yang kelas menengah atau kecil sekalipun gitu kan. Namun kekurangannya kalau tim eksternal itu mungkin mereka kurang memahami infrastruktur dan operasi secara spesifik gitu kan. Dan itu akan memberikan sedikit efek perlambatan di awal seperti itu. Nah, tapi kalau tim internal pastinya akan memahami banyak tentang organisasi gitu kan, sistem. Namun ya akhirnya nanti ada hal yang mesti dikorbankan, artinya pekerjaan utamanya akan lebih menjadi terganggu seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup pertanyaan dari saya, Pak. Saya akan karena saya berdua nih Pak hostnya ya, jadi saya kembali lagi ke host saya yang satunya lagi. Mungkin dari Bella ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Haji, Pak Sugi. Sama-sama Pak Mak. Terima kasih Pak. Nah, di sini tadi kami dari host udah nanya beberapa pertanyaan. Mungkin sekarang kita kasih pertanyaan untuk para penonton yang hadir saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya. Silakan Bu Dia. Iya, saya mau bertanya, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tahapan dalam proses insiden respons, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan sejak deteksi insiden hingga penyelesaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dia. Mungkin ini saya coba jawab. Jadi tahapan lebih lanjut dalam proses insiden respon itu seperti apa jadinya? Proses insiden respon ini umumnya terdiri dari beberapa tahap, Bu Dia, jadinya. Tadi kan mulai dari persiapan, lalu juga deteksi dan analisis, mitigasi, pemulihan, serta learning jadinya setelah insiden itu terjadi. Jadi pertama, organisasi harus siap menghadapi insiden dengan pijakan dan prosedur yang jelas. Tadi ada IR policy gitu ya, dan juga prosedurnya. Lalu kemudian ketika insiden terjadi, langkah yang pertama yang akan diambil untuk mendeteksi dan juga menilai seberapa parah impact-nya dari insiden tersebut. Kemudian juga selanjutnya kita akan mencoba membatasi atau juga menghentikan dampak dari insiden ini. Setelah itu masuk ke dalam tahap recovery, tahap pemulihan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bisa beroperasi secara normal kembali ini. Dan terakhir diikuti dengan analisa pasca insiden untuk mengindikasikan proses di masa depan. Nah, jadinya setelah itu nanti kita update lagi tuh IR plan-nya lagi, supaya tadi kan seperti Pak Haji bilang, IR plan ini berupa life cycle, berupa living document. Jadi harus selalu diupdate supaya apabila terjadi insiden lagi, kita udah bisa lebih cepat untuk menanggapinya. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Dia untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang udah presentasi dan juga udah menjawab pertanyaan dari para host dan juga dari para anggota yang hadir saat ini. Nah, dan tak terasa kita udah di ujung acara pada malam hari ini dan kita akan berpisah dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, podcast yang ke-6, dan see you. Terima kasih. Thank you, Terima Pak kasih Haji, penonton semua. Thank you semua. Bye-bye. Thank you.